Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan di muka bumi ini tidak lain tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Bagi seorang muslim, ibadah itu tidak hanya sekedar salat dan zakat, melainkan jauh lebih dari itu, bahwa hidup ini seluruhnya adalah ibadah. Sebagaimana perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hayatuna kulluha ibadah. Hidup kami seluruhnya ibadah. Belajarnya adalah ibadah, bekerjanya adalah ibadah, berdagangnya adalah ibadah, berumah tangganya adalah ibadah, bahkan berwisata pun menjadi ibadah. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar berwisata kita ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja segala sesuatunya harus sesuai atau diniatkan karena Allah, dalam rangka tadabbur, dalam rangka tafakkur terhadap penciptaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kebesaran Allah inilah yang perlu ditadaburi. Tanda-tanda kekuasaan Allah inilah yang perlu ditafakuri dan disyukuri. Tidak hanya sekedar mengisi waktu liburan, bersenang-senang bersama teman, sahabat, keluarga dan kerabat, tetapi lebih dari itu, bahwa berwisata itu harus bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit ketika berwisata, sahabat-sahabat kita ada yang melalaikan waktu sholat, bahkan ada yang berani meninggalkan sholat ataupun tidak menutup aurat. Padahal inilah perlunya tadabbur alam. Selain aktivitas berwisata yang menyenangkan, tentu saja bertujuan untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengamati dan memahami penciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, hutan dan lautan. Merenungkan begitu luasnya laut dan beragam jenis ikan-ikan dan makhluk yang ada di dalamnya. Merenungkan betapa beragamnya jenis hewan dan tumbuhan yang berada di dalam hutan. Kemudian untuk diambil hikmahnya sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapakah yang dapat mentadaburi dan mentafakuri tanda-tanda kebesaran Allah ini? Merekalah yang disebut dengan ulul albab. Siapakah mereka itu? Dalam Ali Imran ayat 191 disebutkan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang berzikir, mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk dan sambil berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah
kita pergunakan kesempatan libur ini untuk bertadabbur dan bertafakkur, merenungkan dan memikirkan tentang penciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, sehingga berwisata kita tidak sia-sia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.